Halo, Sobat Kasih Fakta. Kamu pasti nggak nyangka kalau satu serangan drone di sebuah desa kecil di Lebanon bisa bikin seluruh Timur Tengah menahan napas. Bayangin aja, seorang komandan penting Hizbullah, Isa Ahmad Karbala, dilaporkan tewas setelah kendaraannya terkena serangan presisi dari drone Israel. Tapi efeknya nggak cuma di medan konflik. Getarannya terasa sampai ke Iran, Suriah, bahkan Amerika Serikat. Serangan ini bukan sekedar soal teknologi militer, tapi juga pesan kekuasaan. Siapa yang berani bertindak duluan, dan siapa yang sanggup menahan reaksi berikutnya. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik yang membuka mata tentang dunia di balik layar. Tanggal 22 Oktober 2025 menjadi salah satu hari paling tegang di perbatasan selatan Lebanon. Di tengah kabut pagi yang masih menggantung di atas bukit Ain Qona, dentuman keras mengguncang udara. Suara ledakan itu bukan hal asing bagi penduduk sekitar, namun kali ini berbeda. Tak lama setelahnya, media militer Israel mengumumkan sesuatu yang membuat mata dunia kembali tertuju ke arah perbatasan yang tak pernah benar-benar tenang itu. Israel Defense Forces atau IDF mengonfirmasi bahwa mereka telah menewaskan seorang komandan penting dari Hizbullah. Namanya Isa Ahmad Karbala, seorang pria yang dikenal tegas, keras kepala, dan dihormati di lingkaran unit Radwan Force, pasukan elit garis depan Hizbullah yang selama ini menjadi simbol keberanian sekaligus ancaman bagi Israel. Menurut keterangan resmi militer Israel, serangan udara dilakukan dengan presisi tinggi. Sebuah drone bersenjata Israel menargetkan sepeda motor yang dikendarai Isa Ahmad Karbala di wilayah Ain Qona, Lebanon Selatan. Serangan presisi itu menimbulkan ledakan kecil, namun terarah di pinggir jalan pedesaan. Dalam hitungan detik, asap tebal terlihat dari kejauhan, diikuti kepulan asap hitam yang tampak dari kejauhan. Dari situlah nama Isa Ahmad Karbala muncul dalam laporan resmi sebagai target berhasil dieliminasi. Bagi Israel, operasi ini disebut sebagai keberhasilan taktis. IDF mengonfirmasi operasi dilakukan menggunakan drone bersenjata. Mereka bisa menyerang kapan saja, bahkan di jantung wilayah Lebanon yang dianggap aman bagi Hizbullah. Namun di balik keberhasilan itu, ada harga yang mungkin harus dibayar mahal. Sebab Hizbullah bukan organisasi yang tinggal diam saat salah satu tokoh pentingnya gugur. Di markas-markas rahasia Hizbullah di selatan Beirut, kabar kematian Karbala menyebar cepat. Para anggota unit Radwan Force dikabarkan berduka dan murka. Karbala bukan sekedar komandan, ia dianggap mentor, sekaligus sosok yang mengikat kesetiaan pasukan di lapangan. Kematian satu orang ini bisa jadi mempengaruhi moral mereka secara besar-besaran. Unit Radwan Force sendiri dikenal dengan pasukan dengan disiplin tinggi dan pelatihan yang setara dengan satuan elit militer negara-negara besar. Mereka disiapkan untuk skenario infiltrasi melintasi perbatasan Israel jika perang besar pecah. Kehilangan sosok pemimpin di garis depan membuat rantai komando terguncang. Namun di sisi lain, kemarahan mereka bisa menjadi bahan bagi keinginan membalas. Israel tahu betul risiko itu. Tapi, dalam pandangan mereka, menunggu bukan pilihan. Karbala dianggap memiliki peran langsung dalam penyelundupan senjata dan perencanaan serangan lintas perbatasan. Dengan kata lain, membiarkannya hidup berarti membiarkan ancaman terus tumbuh. Namun tidak semua pihak di Israel merasa lega. Beberapa analis militer di Tel Aviv memperingatkan bahwa kemenangan ini bisa menjadi pemicu serangan balasan besar-besaran. Hizbullah memiliki sejarah panjang dalam membalas setiap kematian tokohnya dengan serangan yang terukur, namun mematikan. Di sepanjang perbatasan Lebanon Utara, pasukan Israel mulai meningkatkan kesiagaan. Drone pengintai berterbangan tanpa henti di atas garis biru. Di sisi Lebanon, warga sipil mulai meninggalkan desa-desa terdekat khawatir akan serangan balasan yang tak tahu kapan datangnya. Sementara itu, di Beirut Selatan, bendera-bendera hitam dikibarkan di jalan-jalan sempit yang dipenuhi mural para syuhada Hizbullah. Suara pengeras masjid mengumumkan berita duka. Komandan Isa Ahmad Karbala telah syahid. Kalimat itu bergema, diiringi pekikan kemarahan dan janji balas dendam. Dunia kembali menatap perbatasan Lebanon-Israel dengan cemas. Karena sejarah sudah membuktikan, setiap kali darah tumpah di tanah itu, biasanya bukan hanya satu bab yang dimulai,
tapi rangkaian panjang pertempuran baru. Dan pagi itu, di antara puing dan asap di Ain Kona, dunia seakan kembali menahan nafas, menunggu langkah selanjutnya dari dua kekuatan yang sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang dendam. Serangan drone yang menewaskan Isa Ahmad Karbala menjadi titik awal babak baru dalam ketegangan Lebanon-Israel. Tapi di balik tajuk itu, para analis politik dan militer mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari serangan ini? Bagi Israel, jawabannya tampak jelas. Mereka berhasil mengeksekusi target bernilai tinggi di tengah wilayah yang selama ini dianggap kubu aman Hizbullah. Serangan ke Ain Kona bukan sekedar operasi militer, tapi simbol bahwa intelijen Israel masih menembus jauh ke dalam struktur pertahanan Hizbullah. Pesan yang ingin mereka sampaikan sederhana namun tajam. Tidak ada tempat yang benar-benar aman, bahkan bagi komandan paling tangguh sekalipun. Lebih jauh lagi, serangan ini bukan hanya diarahkan ke Hizbullah, tetapi juga ke Iran dan Suriah. Dua negara yang menjadi tulang punggung dukungan militer dan logistik bagi Hizbullah. Dengan menewaskan Karbala, Israel ingin menunjukkan bahwa mereka mampu menyerang kapanpun, bahkan di wilayah pengaruh sekutu Iran. Ini adalah pesan strategis yang dikemas dalam tindakan militer presisi. Namun di sisi lain, tindakan ini juga menimbulkan risiko besar. Hizbullah bukan kelompok kecil. Mereka memiliki jaringan kuat, pasukan senjata melimpah, dan dukungan politik yang dalam di Lebanon. Kematian seorang komandan bisa memicu reaksi emosional yang berujung pada serangan balasan. Israel mungkin memenangkan satu pertempuran kecil, tetapi mereka juga membuka pintu bagi eskalasi yang lebih besar. Kehilangan Isa Ahmad Karbala adalah luka besar bagi Hizbullah. Ia dikenal sebagai sosok yang membangun kedisiplinan di tubuh Radwan Force. Pasukan yang di bawah pimpinannya menjadi garda terdepan dalam menghadapi Israel di perbatasan selatan. Ialah yang sering turun langsung ke garis depan, berbicara dengan bahasa yang membakar semangat para pejuang muda. Kini dengan kematiannya, Hizbullah kehilangan bukan hanya komandan, tapi simbol perlawanan. Meski begitu, Hizbullah justru dikenal semakin kuat setiap kali kehilangan orang penting. Mereka memanfaatkan duka untuk membangkitkan amarah, mengubah kehilangan menjadi momentum konsolidasi. Beberapa sumber di Beirut menyebut markas Hizbullah kini tengah menyiapkan upacara besar untuk menghormati Karbala, sekaligus untuk mempersatukan kembali semangat para pejuangnya. Sementara itu di Tel Aviv, suasana penuh ketegangan. Para pejabat pertahanan Israel tahu bahwa setiap tindakan akan dibalas. Mereka mengamati kemungkinan serangan di berbagai lini, mulai dari perbatasan darat hingga Laut Mediterania. Drone pengintai dan sistem pertahanan udara ditingkatkan. Di balik layar, pesan-pesan diplomatik pun mulai bergerak. Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa mulai mendesak Israel agar menahan diri. Namun, Israel tampaknya ingin memanfaatkan momentum ini untuk menunjukkan kekuatan. Mereka ingin dunia melihat bahwa mereka masih memegang kendali di wilayah yang penuh ketegangan itu. Mereka ingin musuh-musuhnya tahu bahwa garis merah Israel tidak bisa dilanggar tanpa konsekuensi. Tapi seperti setiap babak dalam konflik panjang di Timur Tengah, kemenangan tak pernah berarti mutlak. Kematian Isa Ahmad Karbala memberi Israel keunggulan sesaat, tapi juga menyalakan api yang bisa membesar kapan saja. Api yang tak hanya membakar perbatasan, tetapi juga mempengaruhi keseimbangan kekuatan di seluruh kawasan. Dan di tengah semua itu, rakyat sipil kembali menjadi korban siam. Mereka yang harus meninggalkan rumah, mengungsi, dan hidup dalam ketakutan di tanah yang terus bergolak. Karena di balik setiap operasi militer dan pesan politik, selalu ada nyawa biasa yang harus membayar harga perang tanpa akhir. Kematian Isa Ahmad Karbala yang terjadi akibat serangan drone presisi di Ain Kona memicu reaksi cepat dari Hizbullah. Pernyataan resmi Hizbullah muncul tidak lama setelah penguburan jenazah Isa Ahmad Karbala di Lebanon Selatan. Dalam upacara yang dijaga ketat, ribuan orang memadati jalan-jalan Ain Kona sambil membawa bendera kuning Hizbullah dan potret sang komandan. Dari pengeras suara masjid
Seorang juru bicara membacakan janji yang menggetarkan suasana. Darah syuhada Ain Qona tidak akan sia-sia. Pembalasan akan datang di waktu yang tepat. Kalimat itu menjadi sinyal pertama dari potensi eskalasi baru di perbatasan Lebanon-Israel. Sejarah telah berulang kali menunjukkan setiap kali Hizbullah kehilangan figur penting, biasanya dalam beberapa minggu atau bulan berikutnya akan ada serangan balasan, baik dalam bentuk serangan rudal, penyergapan, atau operasi tak terlihat melalui drone dan dunia siber. Di sisi Israel, pasukan di garis utara mulai beroperasi dalam kondisi siaga penuh. Sistem pertahanan udara Iron Dome diperkuat dan konvoi militer bergerak ke wilayah Galilea. Televisi Israel menayangkan gambar tentara yang berpatroli di sepanjang pagar perbatasan. Sementara sirena peringatan sempat dibunyikan di beberapa kota kecil. Rasa waspada kini berubah menjadi ketegangan yang bisa meledak kapan saja. Namun, yang paling terancam justru Lebanon sendiri. Negara kecil yang sedang berjuang keluar dari krisis ekonomi, kini menghadapi bayangan perang baru. Banyak warganya khawatir bahwa konfrontasi antara Hizbullah dan Israel akan membawa kehancuran lebih dalam bagi kehidupan mereka. Beberapa keluarga di selatan mulai mengungsi ke utara, meninggalkan rumah dan ladang yang menjadi sumber penghidupan mereka. Analis politik di Beirut memperingatkan bahwa jika perang besar pecah, infrastruktur Lebanon yang rapuh tidak akan mampu menahan guncangan. Negara itu masih belum pulih dari krisis moneter dan keruntuhan layanan publik yang parah. Perang baru akan memperburuk segalanya, tapi bagi Hizbullah, tekanan ini justru menjadi alasan untuk menunjukkan bahwa mereka masih berkuasa dan tak gentar meski berada dalam situasi sulit. Sementara itu, di Teheran, pejabat Iran disebut mengadakan rapat tertutup. Iran melihat kematian Isa Ahmad Karbala sebagai bagian dari rangkaian serangan terhadap sekutunya di kawasan. Setelah kehilangan tokoh militer penting di Yaman, seperti Al-Gamari dari kelompok Houthi, kini giliran Hizbullah yang menjadi sasaran. Sebagai tanggapan, Iran diperkirakan akan meningkatkan dukungan logistik dan intelijen untuk Hizbullah, memastikan bahwa jaringan perlawanan di Timur Tengah tetap solid. Amerika Serikat dan Uni Eropa mulai mendorong langkah diplomasi darurat. Mereka khawatir bahwa perang terbuka antara Hizbullah dan Israel akan menarik aktor lain ke dalam konflik. Apalagi, kawasan Timur Tengah kini semakin terhubung oleh poros perlawanan yang tidak lagi terbatas di satu wilayah. Houthi di Yaman, Hizbullah di Lebanon, dan pasukan pro-Iran di Suriah serta Irak kini sering disebut sebagai satu kesatuan gerakan perlawanan yang berbagi tujuan politik dan militer. Bagi Israel, ancaman ini menjadi alasan untuk terus menekan sebelum kelompok-kelompok itu semakin kuat. Namun, setiap serangan yang dilakukan Israel juga membawa konsekuensi diplomatik. Dunia internasional menyoroti resiko korban sipil dan tekanan terhadap Tel Aviv mulai meningkat. Di tengah semua dinamika itu, satu hal tetap sama, rakyat biasa yang menjadi korban paling nyata. Di kota kecil Ain Qona, rumah-rumah yang hancur akibat ledakan masih berasap, sementara anak-anak memunguti puing dan kaca dari jalan. Di sisi lain perbatasan, warga Israel tidur di bunker karena takut akan serangan roket balasan. Perang di Timur Tengah tak pernah berhenti hanya karena satu nyawa hilang. Justru dari kematian itulah babak baru sering dimulai. Dan kali ini, kematian Isa Ahmad Karbala tampaknya bukan penutup, melainkan pembuka dari konflik yang lebih besar dan lebih rumit. Di balik semua strategi dan pesan politik, yang tersisa hanyalah kenyataan pahit bahwa setiap percikan api di perbatasan Lebanon-Israel bisa berubah menjadi kobaran perang yang mengguncangkan seluruh kawasan. Dari puing-puing di Ain Qona hingga ruang rapat tertutup di Tel Aviv dan Teheran, satu hal menjadi jelas, kematian Isa Ahmad Karbala bukan sekedar akhir dari satu operasi militer. Ia adalah pesan keras tentang bagaimana satu peluru bisa mengubah arah politik sebuah kawasan dan bagaimana satu nyawa dapat mengguncang keseimbangan yang rapuh di Timur Tengah. Setiap langkah balasan, setiap keputusan perang selalu berputar di antara kepentingan, pengaruh,
dan harga diri antar bangsa. Namun di tengah semua itu, yang paling terluka tetap mereka yang hidup di antara reruntuhan, mencari arti dari perdamaian yang tak kunjung tiba. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan fakta menarik lainnya yang membuka mata tentang dunia di balik layar berita.